menonton video hasil mini riset kami mengenai konsep akad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Adisti. Saya Auliani Nisa. Saya Ajira Arasya. Saya Nurrahmani Soleha. Selamat menyaksikan. Halo Kak, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen di UIN Sumatera Utara. Saya ingin menanya beberapa hal mengenai pasar nih, menurut Kakak gimana? Sebelumnya Kakak udah tahu kan apa itu akad dalam Islam? Jadi Kak, kalau misalnya nih ada pembeli yang hutang, bagaimana bentuk akadnya menurut Kakak? Apakah dia harus tertulis atau sah aja secara lisan? Menurut kami yang secara lebih dia ditulis secara pembukuan biar lebih jelas semuanya, nanti ketika pembayaran juga jelas. Jadi menurut kebanyakan orang-orang di pasar itu harus ditulis saja ya Kak ya? Iya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya nih Kak, kalau misalnya ada pembeli dan penjual nih sama-sama udah setuju dengan harganya, menurut Kakak apakah itu udah jadi akad atau kita harus tulis dulu nih kayak tadi? Kalau piutang kan harus ditulis nih kan Kak. Kalau misalnya udah sama-sama setuju nggak beli secara utang, dia udah sah nggak jadi akad atau harus ditulis juga nih? Kalau kami secara pembelian dia hanya udah bisa secara langsung lisan dikasih gitu. Berarti itu udah menurut Kakak nih, Menurut udah penjualan kami langsung berlaku gitu Iya. Kak secara lisan. Oke. Selanjutnya Kak nih, kalau misalnya ada yang pembeli nih utang tapi dia lama bayarnya, apakah menurut Kakak itu akadnya masih berlaku atau malah udah nggak berlaku? dia berlaku dengan yang ditentukan. Jadi itu pasti ditulis dalam pembukuan dan harus selesai dengan yang secara berjanjian. Iya. Berarti dia harus sesuai dengan tanggal Iya, ya Kak ya? harus dijanjikan misalnya tanggal sekian harus tanggal sekian siap. Oke Kak, makasih ya Kak, terima kasih Ya, banyak. Kak. Halo Bapak, Assalamualaikum. Saya Ajira Arasya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari jurusan manajemen. Nah, sebelumnya Bapak tahu nggak sih apa itu akad? Oke, lanjut. Apakah menurut Bapak penting adanya akad di setiap pasar ini? Ya penting. Nah, menurut Bapak apa akibatnya jika akad tidak dijalankan dengan baik? Ya transaksi gagal lah. Transaksi gagal ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Itu saja wawancara dari saya. Terima kasih ya Pak. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen. Nah, di sini saya mau bertanya dulu sama Abang. Abang udah tahu belum apa itu akad? Persetujuan. Pertanyaannya, jika tidak ada penjual dan pembeli di tempat yang sama, apakah konsep akad itu masih berlaku? Masih berlaku kalau misalnya ada persetujuan antara dua belah pihak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Abang, apa manfaat utama akad dalam berdagang? Akan manfaatnya supaya adanya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terus tindakan apa yang Abang lakukan jika ada pembeli yang membatalkan setelah sepakat harga? Ya udah gimana, lewat aja lah, berarti belum rezeki. Oke, belum berhenti berarti ya? Iya. Oke, terima kasih ya Bang. Iya, sama-sama. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Jadi menanyakan tentang akad. Sebelumnya Abang udah tahu belum akad itu apa? Akad itu persetujuan dari kedua belah pihak. Oke, baik Bang. Ini pertanyaannya itu, apakah menurut Abang penting adanya akad di setiap transaksi? Menurut saya penting karena harus ada kesepakatan. Selanjutnya, menurut Abang, apa akibatnya jika akad itu tidak dijalankan dengan baik? Menurut saya akan terjadi permasalahan. Baik, itu aja. Terima kasih ya Bang. Halo Ibu, Asma saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya kenalin Bu, saya Fitria Adisti. Saya Ajira Arasya. Kami dari Oke Ibu. Kami dari Fakultas Manajemen UIN Bu. Sebelumnya kami ingin mewawancarai Ibu. Boleh nggak Bu? Boleh, apa tuh? Nih, sebelumnya Ibu tahu nggak sih Bu apa itu fikih muamalah? Enggak tahu. Jadi gini Bu, izin ya Bu saya bantu jelasin Bu. Nah jadi Bu, fikih muamalah itu adalah cabang atau prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang mengatur segala kegiatan sosial dan ekonomi. Misalnya dalam berdagang, itu juga kita menggunakan syariat-syariat Islam gitu Bu. Nah terus Bu gimana nih menurut Ibu? Misalnya nih kita kan ada penjual, Ibu penjual, saya pembeli. Kita udah sama-sama sepakat harga nih Bu, tapi tiba-tiba pembeli membatalkan akad tersebut. Menurut Ibu tuh gimana? Marah lah, kita kan udah melayani dengan bagus, kita udah ngasih barang kita udah kasih lihat, ibarat kita udah capek, tiba-tiba nggak jadi, ya marah, itu udah jelas.
Ah, ya. Berarti dia udah termasuk membatalkan akad Iya, ya kan? itu nggak boleh gitu. Selanjutnya, Boleh itu nggak boleh. kalau ada pembeli yang utang tapi bayarnya lama, menurut Ibu akadnya masih berlaku atau tidak? Sebenarnya kalau dibilang ya masih berlaku, cuma kan utang ini kan tidak ada pidananya ya kan. Jadi Masih itu berlaku. ya masih berlaku sebenarnya, tapi karena kalian tahu lah kalau orang berutang sekarang ini ya kan. Ya, Bu. Nah, yang berutang lebih kejam lagi daripada yang ngutangi. Bener, Bu. Ya kan? Bu, makasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Atas waktunya, iya Bu. Terima kasih Ibu.